Ma'asyiral muslimin, hamba Allah, sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Dia yang telah memilih kita untuk merasakan indahnya dalam kehidupan bulan Ramadan, memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, dan kini mengantarkan kita pada hari kemenangan. Sungguh jika bukan karena rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak akan mampu menawan lapar dan dahaga. Jika bukan karena kasih sayangnya, kita juga tidak akan mampu memperbaiki ibadah dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Saudara-saudara ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Allah telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita. Dia masih memberikan kita kehidupan, memberikan kesempatan untuk kita bertakbir, bertahmid dan bertahlil pada hari ini, pada hari yang agung ini, mengizinkan kepada kita untuk menyambut Idul Fitri dengan hati yang bersih. Betapa banyak orang-orang yang tahun lalu masih bersama dengan kita, namun kini mereka telah mendahului daripada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi yang penuh kemuliaan ini, langit bersinar dengan lebih terang, udara terasa lebih sejuk, dan hati-hati kita semua dipenuhi dengan rasa kebahagiaan. Hari ini adalah merupakan hari kemenangan, hari kembalinya dalam kefitrahan, hari di mana jiwa-jiwa yang telah ditempa madrasah Ramadan merayakan kesucian dan keberhasilan guna menundukkan hawa nafsu. Tetapi mari kita renungkan sejenak, benarkah kita telah mendapatkan kemenangan tersebut? Benarkah kita telah lulus dari ujian Ramadan? Ataukah kemenangan itu hanya sesaat saja sebelum kita kembali kepada kebiasaan lama yang jauh dari nilai-nilai Ramadan? Idul Fitri bukan sekedar perayaan, tetapi awal dari ujian yang sesungguhnya. Setelah sebulan penuh kita beribadah, berpuasa, bersedekah, dan memperbaiki diri kita, apakah kita akan tetap istiqomah atau kita akan kembali kepada titik awal sebelum kita masuk di bulan Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana ya'budullaha fa innallaha hayya la yamut." Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya sangat jelas hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah tidak berhenti di bulan Ramadan saja. Salat tetap wajib, sedekah tetap dianjurkan, dan hawa nafsu haruslah kita kekang. Oleh karena itu, sidang jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah pagi hari ini, paling tidak ada 3 pesan yang ingin khatib sampaikan kepada kita semuanya. Yang pertama, mari kita jaga keistiqomahan dalam berbagai bentuk kebaikan amal-amal soleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak akan ada rasa takut atas mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 13. Ramadan telah membentuk kebiasaan baik dalam diri kita. Salat tepat waktu, membaca Al-Quran, mampu menahan amarah,
bersedekah, serta menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Namun, apakah kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tetap terus mampu kita pertahankan pasca Ramadan, atau malah kita akan menjadi orang-orang yang kembali pada titik di mana sebelum Ramadan masuk dalam diri kita? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus walaupun amal tersebut sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqomalah, berteguh hatilah. Jangan biarkan semangat Ramadan mati begitu saja. Jadilah pribadi-pribadi yang lebih baik. Jadilah pribadi-pribadi yang lebih jujur, lebih amanah, dan lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian pesan yang kedua, marilah kita membangun rumah tangga kita dengan nilai-nilai Ramadan. Keluarga adalah benteng utama dalam membentuk peradaban umat. Jika kita ingin membangun suatu bangsa yang kuat, mulailah dari keluarga-keluarga yang Islami. Ramadan telah mengajarkan kita tentang arti kasih sayang, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Pesan yang ketiga, marilah kita menjadi umat yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bangsa ini tidak hanya membutuhkan orang-orang yang soleh secara individu, tetapi juga soleh secara sosial, yakni umat yang peduli terhadap lingkungannya. Ramadan telah mengajarkan kita untuk memiliki empati terhadap sesamanya, membantu orang yang kesulitan, serta memperjuangkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Jangan hanya kita sibuk dengan ibadah-ibadah yang bersifat pribadi, jangan hanya mencari pahala untuk diri pribadi, tetapi kita melupakan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran di tengah-tengah umat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua. Maka hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan jadilah orang yang peduli terhadap sekitarnya. Bantu saudara-saudara kita yang dalam kesulitan. Mari kita berperan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri bukanlah akhir dari perjalanan ibadah kita, melainkan ini adalah merupakan awal dari tantangan yang baru. Ramadan telah menempa kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Maka tugas kita sekarang, tugas kita hari ini adalah mari menjaga dan menerapkan nilai-nilai yang telah kita peroleh selama 1 bulan penuh di dalam bulan suci Ramadan. Kita harus berperan untuk diri kita dengan tetap beristiqomah, untuk keluarga kita dengan tetap membangun rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, dan untuk bangsa ini dengan menjadi umat yang bermanfaat. Sebagai penutup, marilah sama-sama kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan dan menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita bagian dari solusi
permasalahan yang dihadapi oleh negeri ini. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.